Berbagi informasi sambil ngopi. Halo Sobat BC Juanda, kembali lagi dalam acara yang sangat luar biasa yaitu Podcast Warkop Juanda, wadah interaksi dan komunikasi pelayanan Bea Cukai Juanda. Bersama saya Sadam dan tentunya bersama narasumber yang luar biasa yang akan membahas seputar pekerja migran Indonesia. Ke Hong Kong membeli bengkoang, tak lupa juga beli RBI. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum mulai acara, silakan Bapak memperkenalkan diri. Siap. Terima kasih Mas Adam. Iya. Selamat pagi, siang. Selamat pagi aja Pak. Pagi aja. Iya. Oke, siap. Selamat pagi. Selamat pagi. Untuk Sobat BC Juanda ya. Iya. Jadi perkenalkan dulu. Tadi kan Mas Adam sudah perkenalkan ya bahwasanya sehari dari BP2MI. Iya. BP2MI itu Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Iya. Mas Adam. Kalau Oke. boleh tahu Bapak hari ini sebagai apa Pak di BP2MI Pak? Saya di UPT BP2MI Surabaya. Iya. Itu sebagai KORTU. Kepala urusan Ya, kepala urusan tata usaha. Tata usaha iya. Iya Pak ya. Udah cukup lama Pak di Surabaya Pak? Di Surabaya 4 tahun, Mas. 4 tahun. Jadi Iya. tahun kedua saya waktu itu sebagai petugas kelembagaan Iya. yang mengurusi terkait dengan ya sosialisasi dan lain sebagainya. Terus setelah itu saya pindah lagi itu ke Pamekasan. Oh dari Surabaya ke Pamekasan. Iya, sebagai koordinator Pamekasan Mas di Iya. sana itu kurang lebih hampir 2 tahun. Nah, terus baru tahun 2021 alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan ya diberikan amanah untuk balik lagi ke Surabaya sebagai kepala urusan tata usaha. Pindah lagi ke Surabaya Iya. Pak ya. Bolak-balik Mas, karena memang kalau di tempat kami ini kan apa ya sering pindah-pindah ya dan kebetulan unit kerjanya cukup banyak. Iya. Dan kekurangan SDM memang. Tapi berarti sama Pak ya, kita di Bea Cukai juga sering pindah-pindah Pak, jadi Iya. sama ternyata ya. Baik Pak, langsung ke materi aja Pak, bukan materi, langsung ke bahasan kita pada hari ini Pak ya. Siap, terima kasih. Baik Pak Hari, apa sih sebenarnya BP2MI itu Pak? BP2MI itu Iya. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang sebelumnya karena kan ini nomenklaturnya berubah ya Mas ya. Iya. Nah, sebelumnya kita itu nomenklaturnya BNP 2 TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Iya. Karena adanya perubahan undang-undang Iya. regulasi dari Undang-Undang 39 2004 ke Undang-Undang 18 tahun 2017 mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia. Iya. Karena penyebutan istilah TKI ya yang sebelumnya TKI ya Pak, dulu berubah kan menjadi TKI. TKI. Dulu iya, kentalnya nama TKI gitu Pak ya. Sekarang ganti Pak ya berubah. Sekarang makanya berubah menjadi pekerja migran Indonesia, otomatis berubah pula Iya. nomenklatur kami Oh, iya. menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kalau secara tugas kami ini adalah lembaga non kementerian Mas, lembaga pemerintah non kementerian. Oh iya. Iya. Baik. Bisa jelaskan Pak seperti gimana Pak? Ya, Iya. seperti halnya BKN, Iya. BKKBN, Oke. BNN. Nah, kami itu pimpinannya setingkat menteri. Setingkat Ya, menteri setingkat ya. menteri, tapi berbeda dengan kementerian. Kalau kementerian kan sama-sama bertanggung jawab langsung ke presiden. Iya, Cuma kalau kami ini sebagai pelaksana kebijakan biasanya Oh, badan pelaksana itu. kebijakan, iya, Pak. Jadi ada batasan-batasan sendiri, Mas. Baik. Ya, pelaksana kebijakan dari kebijakan pelindungan pekerja migran Indonesia. Baik. Nah, ya, Iya. itu kami kalau pengertiannya di kami itu Mas, BP2MI itu lembaga non kementerian, lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu. Iya, baik. Lembaga non kementerian Pak Iya, ya. lembaga non kementerian. Baik, pertanyaan berikutnya Pak. Kalau tadi sudah dijelaskan BP2MI, sekarang ruang lingkup tugasnya Pak, ruang lingkup tugas BP2MI itu seperti bagaimana Pak? Seperti apa? Ruang lingkup tugas kami lebih ke pelayanan, penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, Mas ya. Penempatan Pak ya? Iya. Gimana Pak? Bisa Kita dijelaskan? juga melaksanakan penempatan juga, Mas. Mulai dari tahap awal itu
penempatan ini kan ada dokumen-dokumennya Mas ya. Iya. Nah, yang pertama kalau instansi kami di pusat Iya. itu sebagai untuk melaksanakan penerbitan dan pencabutan SIP 2MI. SIP 2MI itu surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia. Iya. Jadi karena kita kan melayani penempatan dan pelindungan ya Mas ya. Iya. Nah, untuk fungsi pelindungan ini kan salah satunya perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran ke luar negeri. Iya. Itu kan membutuhkan izin. Iya. Nah, selain izin dari menteri, juga ada izin dari BP2MI. Oh, jadi harus ada izin agar ya? bisa merekrutnya. Izin dari menteri ini izin usahanya. Oh, izin usahanya. SIP 3MI namanya. Oh, iya. Surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Oh, baik. Iya, Pak. Agar bisa merekrut, Iya. harus mendapatkan izin dari BP2MI, SIP 2MI, surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia. Itu mulai dari awal penempatannya. Iya. Terus kemudian kami juga bisa melaksanakan penempatan Iya. atas kerjasama dengan pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara tujuan penempatan Iya. melalui skema G2G namanya Mas. G2G apa itu Pak? G2G, G2G, Pak? government to government. Oh, government. Jadi to government. skema penempatan berdasarkan kerjasama tertulis antara negara Indonesia dengan negara tujuan penempatan. Oke, Nah, kita ada di Jerman, Jerman. di Jepang, Iya. sama di Korea. Oh, ada 3 saat tempat ini. Pak ya? Iya, ada 3 tempat. Jadi sebelumnya Pak, dari Surabaya ini termasuk pusat Pak ya? Yang sebagai penempatan dari dan pelindungan tadi. Instansi pusatnya di Jakarta. Oh, di Jakarta, Iya, iya. cuma kami ini unit pelayanan teknis yang iya, ada di daerah. Oh, iya, di daerah gitu ya. Iya, itu Iya. perpanjangan tangan dari BP2MI pusat. Oh iya, siap. Nah, Iya. kami kalau yang di daerah ini memiliki tugas juga untuk melakukan verifikasi, Verifikasi, dokumen penempatan. Oh iya. Terus kita juga menjalankan yang namanya OPP, orientasi pra Iya, pembekalan yang iya. bekerja sama dengan PJ Iya, Juanda. iya, nanti kita bahas ya. Iya. Terus juga ini kan di ranah penempatan tadi Iya, kita ranah ada pelindungannya penempatan. juga Mas. Iya, ada Pelindungan pelindungan. kami Iya. ini adalah kalau berdasarkan undang-undang Iya. ranah pelindungan kami ini selama bekerja. Selamat bekerja. Selama bekerja. Oh, selama Jadi bekerja, kalau di Undang-Undang 18 2017 ini Iya. kan ada pengklasifikasian TUSI ya Mas ya. Iya, Pak. TUSI kalau dulunya itu semuanya masuknya ke BP2MI. Kalau Iya. sekarang ini ada pengklasifikasian TUSI. Kalau BP2MI ini TUSI-nya di pelindungan hanya pada saat selama bekerja. Oke. Nah, dulunya kita menangani sebelum dan sesudah. Dulu, sebelum, dan sesudah. Iya. Kalau Nah, sekarang kalau sekarang ini selama selama, ya, Pak? Iya. Cuma kalau yang sekarang ini sebelum dan sesudah ini Iya. menjadi tusinya dari pemerintah provinsi, daerah provinsi maupun kabupaten kota. Oh iya. Akan tetapi karena memang mayoritas pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota banyak yang belum memiliki Iya. anggaran untuk bisa melaksanakan tusi tersebut, Iya. kami masih menangani tusi tersebut. Oke. Sampai rehabilitasi, pemulangan jenazah, pemulangan Masih, Pak, PMI sekarang ya. sakit, pemulangan PMI bermasalah, bahkan sampai biaya perawatan di rumah sakitnya. Yang di luar negeri sana. Di Indonesianya, Indonesianya, ya di iya, Indonesianya. Karena kalau di luar negeri ini kan menjadi ranahnya Kementerian Luar Negeri, Oh Mas. iya, baik. Kita nggak mungkin ke sana. Jadi yang di sini Pak ya. Oke. Iya, lebih ke seperti itu Mas. Jadi intinya kami ini ruang lingkupnya di pelayanan penempatan dan pelindungan penempatan. pekerja migran Iya, Indonesia. Jadi ruang lingkupnya seperti itu ya Sobat BJ Juanda ya, sebagai penempatan dan pelindungan tadi ya ruang lingkup. Benar sekali. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, Ya, siap. salah satu kontributor terbesar devisa negara adalah para PMI. Seperti Iya. kita ketahui Pak ya, bahwa PMI merupakan biasanya kita nyebut tuh sebagai pahlawan devisa negara Pak ya. Ya. Untuk di Jawa Timur ini Pak, berapa sih kisaran kontribusi devisa oleh para PMI? Kalau ini hasil komunikasi dengan BI, tapi Dengan dulu BI, ya yang iya. 2022 karena kami belum koordinasi iya, lagi ya. Ini data yang kami dapatkan Iya. itu sekitar kurang lebih ya untuk 2021 6 sampai 7D, Mas. Luar biasa, ya. Jumlah yang sangat luar iya, biasa Pak. tapi kalau untuk Iya. data yang dari seluruh PMI pekerja migran di seluruh Iya. Indonesia ya, Iya. data yang kami dapatkan dari BI Iya. di website BI Iya. itu 2021 itu 136 triliun. Jadi Di seluruh 130 triliun. 136 Indonesia. triliun. Iya. 2020 140 triliun memang agak turun Mas karena kebetulan kan pandemi ya mungkin. Tapi kita beri plus dulu Pak buat para PMI Pak ya. Wah, keren banget ya.
luar biasa. Pahlawan devisa negara memang Iya, Pak. memang saat ini masih menjadi nomor 2 ya penyumbang Iya, devisa iya. negara kita setelah sih, Pak. migas. Iya. Luar biasa 130 T, Pak. Itu 2021, Pak. Iya, 2021 136 triliun atau sekitar 9.164 juta dolar. Ini saya kurskan sendiri dengan kurs 14.000 dolar ya. Iya, 14.000 14.000. Iya. Belum 14.000. Iya. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya, Pak ya. Siap. Di Jawa Timur sendiri, Pak, ada berapa P3MI, Pak? Ya. Ya, tapi bisa dijelaskan P3MI itu apa, Pak? P3MI itu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Perusahaan P3MI. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Oke. Sebelumnya namanya PPTKIS. PPTKIS ya. Saya pernah tahu itu PPTKIS ya. Sekarang berubah, Pak ya. Iya, PPTKIS, dulu Pak, ya. sebutannya tuh pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta. Oh, swasta. Ada swastanya dulu ya. Iya, karena memang kalau berdasarkan amanat undang-undang itu, Mas Sadam, Iya. itu ada 3 pelaksana penempatan. Oke, Nah, yang pertama itu oleh pemerintah dalam hal ini badan, Iya. yang kedua oleh swasta, yang ketiga oleh perusahaan. Oh, iya. Nah, perusahaan ini jadi seperti skema penempatan, Mas. Iya, G2G ya. G2G tadi, ya. G2G tadi government to government, Iya. P2P, private to private, Iya. atau di sini swasta sana swasta, Swasta, ya iya. seperti outsourcing lah Oh, sistemnya. iya, iya. Tapi agensi yang di Indonesia dengan agensi yang di luar negeri, dan juga oleh perusahaan. Perusahaan ini dalam artian bisa BUMD, BUMN yang punya perwakilan di luar negeri sana. Nah, jadi Pertamina ngirim tenaga kerjanya untuk mutasi, promosi, atau dipekerjakan di sana ada proyek seperti itu. Ada berapa, Pak, tadi, Pak, kisarannya? Ada Kisah berapa P3MI yang di bawah B2MI ini, Pak? BP2MI. kalau di Jawa Timur saja, Iya, di Jawa Timur ada berapa, itu pusatnya ada 58, Mas. 58. Iya, 58. Iya. Terus cabangnya ada 48. 58, terus cabangnya ada 48. Iya. Oh, luar biasa, Pak. Paling banyak ada di Malang, Dari dan Malang, juga Sidoarjo sama Surabaya. Malang, Sidoarjo, Surabaya. Iya. Berarti kira-kira, Pak, tadi kan ada 58 ya, Pak ya. Iya. Terus ada 48 yang cabangnya. Lalu kalau PMI yang terdaftar, Pak, pada tahun 2021, Pak. Oke. Iya, ada berapa, Pak? Yang terdaftar Penasaran. di unit kerja kami tahun 2021 Iya. itu 4.092, Mas. 4.092. Ya, Ini yang cukup sedikit. 2021, Pak ya. Iya. Oh. Jadi sebenarnya trennya turun banyak karena kebetulan kemarin kan ada COVID ini. Iya, Pak, ya. COVID. Jadi ini, Pak ya. Jadi setiap tahun sebenarnya bertambah. Sebelum ada COVID, Pak. Agak turun sih Agak turun, kemarin. ya. Jadi 30.000 itu 2019, Mas. Sebelumnya Iya. itu 40 ribuan. 40 ribuan Iya. di 2018, terus 2019 itu 30.416, terus 2020 awal Covid pandemi Awal banget itu, itu Pak. 9.600. Iya. 2021 karena pada saat itu kan masih sangat banyak negara penempatan yang ditutup ya. Iya, masih banyak, Pak. Jadi otomatis turun. banyak juga PMI kita yang terkendala untuk bisa berangkat bekerja ke luar negeri. jadi Nah, belum jadi bisa turun berangkat ya, 4.092. Jadi dari 9.000 ke 4.000 tadi, Pak ya. Iya, dan per 2022 ini trennya kemungkinan naik Iya, karena kemungkinan, Pak ya. per ini triwulan ya. Per Iya. triwulan pertama itu udah 3.793. Iya, 2021 yang 12 bulan 4.000, Pak ya, karena COVID ya. Sekarang baru 3 bulan sudah 3.000. Iya, karena sudah ada beberapa negara tujuan penempatan yang dibuka, Sudah Mas dibuka, Adam. ya. Iya, kemarin kan kayak paling banyak nih Jawa Timur ini trennya ke Korea, Korea. Taiwan, Hong Kong. Oh, tiga Tiga Asia, tempat Pak itu ya. paling banyak. Korea, Iya. Hong Kong sama Taiwan. Taiwan. Iya. Iya. Karena kemarin ditutup, ya otomatis berkurang banyak itu. Iya. Ya semoga ini, Pak ya. Semoga naik. Amin ke depannya dan juga bisa memberikan ya Iya, lapangan memberikan, pekerjaan iya, lapangan ya. pekerjaan ya, Mengingat maksud saya di gitu, Pak. negara kita sendiri persaingan untuk mendapatkan pekerjaan cukup berat Iya. dan cukup ketat ya. Setiap tahun kita nggak bisa membendung yang namanya angkatan kerja baru ini. Iya. Iya, semoga, Pak ya. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya, Pak. Terkait persebaran datanya, Pak, biasanya PMI paling banyak ini di rentang usia berapa sih? Iya. Kalau data rentang usia memang nggak bisa ditarik di tempat kami ya, Mas ya, Oh, nggak karena bisa, memang Pak, ya? yang didaftarkan itu kan lebih ke tanggal apa? Tanggal, bulan, tahun, tapi nggak bisa ditarik per rentang usia Usia, memang iya. datanya. Kalau
pengamatan kami berdasarkan OPP setiap harinya ya, Iya. itu rentang usia paling banyak itu 30-an Mas, 30 sampai 40 Wah, ya. seumuran Itu paling banyak 30. Karena memang beberapa negara tujuan penempatan ini kan juga ada usia maksimalnya ya. Oh gitu. Nah, Jadi negara asalnya Pak ya? Iya, negara tujuan, negara meskipun tujuan. kalau di undang-undang tidak ada batas usia maksimal, karena memang beberapa sektor jabatan itu tidak mensyaratkan usia maksimal. Beberapa Oh, sektor tidak jabatan, ada, khususnya jabatan rumah tangga ya. Iya. Seperti Arab Saudi ini kan ada yang 50 tahun. Iya, masih bisa berangkat, masih Pak, ya? bisa, dengan catatan yang bersangkutan memang secara fisik Masih masih menunjang mampu, untuk masih bisa iya. melaksanakan pekerjaan tersebut. Jadi tergantung daerah, tergantung negara, negara tujuan tujuannya, penempatan Pak, ya. juga seperti itu. Tapi tadi mayoritas 30-an Pak ya? Ya, 30-an sampai 40. 30 sampai 40 berarti Iya. termasuk generasi Y Pak ya? Milenial Pak ya berarti Iya, itu ya? setengah matang. Oh, setengah Setengah matang. Iya. Karena kalau di undang-undang kan syaratnya 18 tahun ya. Minimal Pak ya? Iya, minimal itu. Iya. Jadi begitu Sobat BC Juanda ya. Tergantung negara Iya. tujuannya. Kalau di Jawa Timur nih negara tujuan penempatan yang Iya, paling paling banyak banyak. diminati saat ini masih di Hong Kong, Taiwan. Hong Kong dan Taiwan. Hong Kong dan Taiwan. Oke. Gitu. Jadi kalau ini Pak ya, misalkan kita jalan-jalan ke Hong Kong, kita bisa nih kayak bahasa Indonesia ya. Karena banyak TKI. Villa Like itu ada semoga. namanya apa ya, taman apa gitu loh Mas. Iya, saya yang pernah- di Hong pernah- Kong itu. iya, pernah tahu itu itu. mayoritas malah orang Indonesia. Ya, makanya kayak di rumah sendiri Pak. Ya banyak orang jilbaban. Jadi ngobrol bahasa Indonesia tuh pasti banyak nyewot ya. Ini sih. Kayak di rumah sendiri. Iya, bahkan yang namanya di Taiwan Mas, Iya. kalau kemarin-kemarin itu kan kompetensi ini kan belum syarat wajib ya Iya. bagi PMI yang bekerja di sektor-sektor formal atau di perusahaan berbadan hukum. Iya. Ya kan PMI ini ada dua sektor, Iya. sektor formal dan informal. Iya. Yang informal itu di sektor rumah tangga atau perorangan, Perorangan seperti pembantu rumah tangga, Pembantu rumah terus tangga. babysitter, tukang Itu yang kebun, informal, Pak, ya? tukang masak yang informal. Nah, kalau di Taiwan ini kan paling banyak kan sektor formal, Mas. Oh, Formal itu di pabrik, di pabriknya. di Ya. manufacture, Iya. perkebunan dan lain sebagainya. Nah, itu bahkan yang namanya di Taiwan ini sebelum mensyaratkan sertifikat kompetensi dulunya, itu karena memang kan kenapa nggak mensyaratkan waktu itu. Jadi karena memang di sana rata-rata yang sudah jadi apa ya atasannya Iya. atau supervisor lah atau mandornya itu orang Indonesia. Oh gitu. Sampai jadi pakai bahasa Indonesianya. Berarti bener kayak di rumah. kayak kerja di Indonesia aja Pak. Iya. Bahkan Jepang sekarang ini juga udah banyak mendominasi orang Indonesia. Oh, di Jepang juga iya, banyak, Pak, juga ya? banyak Jepang, Korea. Iya, udah iya. Tapi mulai yang formal banyak. kebanyakan Pak ya. Iya, formal. Kalau di Jepang kan formal memang jabatannya, Iya, Mas. di Gitu. perusahaan-perusahaan gitu Pak. Iya, di pabrik juga ada, di perkebunan ada, di rumah sakit juga ada. Luar biasa Pak Gitu. ya. Jadi sebelum berangkat emang harus dibekali dulu Pak ya di sini Pak ya. Orang Indonesia nih di mana saja ada, Mas. Bahkan ada negara-negara yang mungkin asing didengar ya, kayak Seychelles kayak gitu. Apa, Pak? Negara apa, Pak? Seychelles. Saya juga baru tahu Seychelles. di Eropa sana itu. Waduh. Pak, kalau misalkan Pak di negara luar sana Pak, apakah harus bisa yang wajib tuh berarti harus bisa belajar bahasa sana Pak ya? Yang wajib ya. Ya harus tuh. Harus ya, Karena bisa, ya. gini, yang namanya berangkat bekerja ke luar negeri ini kan ada proses pelatihannya, Mas, ya. Pelatihannya. Kenapa beberapa beda negara tujuan penempatan, beda prosesnya. Nah, taruhlah ke Malaysia ini kan Iya. Malaysia masih sama ya. Iya, masih Ah, mirip lah Pak ya. paling tidak itu 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan lah paling lama itu udah bisa berangkat. Kalau ke Taiwan, Hong Kong itu 2 paling minggu tidak sudah 3 bisa bulan. berangkat Pak di Ya. Malaysia tuh. Iya, kalau ke Taiwan, Hong Kong ini kan 3 bulanan, tergantung cara kita belajar ya. Jadi kadang kan ada yang pemahamannya agak lambat, Iya. ada yang tidak. Kalau yang cepat yang paling tidak 2 sampai 3 bulan udah berangkat ke Taiwan, iya. Hong Kong. Kalau yang agak lambat ya paling 4-5 bulan seperti Yang itu. Eropa itu paling kayak Pak. Tergantung juga. Tergantung juga ya. Tergantung juga. Personnya Pak ya. Iya, personnya masing-masing. Iya. Baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya Pak Hari. Iya. Seperti kita ketahui bersama Pak bahwa Iya. program Kawan Migran ini adalah konsultasi dan wadah pelayanan bagi para pekerja migran Indonesia Pak ya. Nah, Kawan Migran ini merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dari Bea Cukai Juanda kepada para PMI terkait kepabianan Pak ya. Misalnya ada asistensi, bimbingan, edukasi dan segala macamnya. Iya. Nah, ini bisa dijelaskan nggak sih Pak, apa sih kegiatan OPP itu Pak?
Oke, kegiatan OPP ini kalau dari kepanjangannya Mas Iya, ya, kepanjangannya orientasi dulu, pra pembekalan. Orientasi pra pembekalan. Ya, pra pemberangkatan. Orientasi pra pemberangkatan. Saya agak lupa. Orientasi pra pemberangkatan. Iya. Nah, jadi kegiatan OPP ini adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada CPMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri, Iya. Mas. Jadi agar memiliki kesiapan mental Iya. pada saat di luar negeri sana, agar nantinya dia bisa melindungi dirinya sendiri. Karena di dalam kegiatan OPP tersebut ada beberapa materi, Mas, yang diajarkan, mulai materi peraturan perundang-undangan, terus budaya. Bahkan sampai yang namanya bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang, ya sampai pembinaan mental dan paling sebagainya. penting soalnya biar ini Pak ya, kalau tadi terkait barang larangan tadi biar nggak bermasalah di sana. Benar Pak, ya. sekali, benar sekali, apalagi BC Juanda masuk ke sana ya terkait kepabeanan, lalu tas barang ngirim dan nganu ke luar negeri kan Mbak, iya. bisa Jadi punya seperti itu Pak pemahaman. ya, OPP Pak ya. Iya, benar Jadi sekali, nanti ini Pak ya, dari PMI itu nanti akan dijelaskan. Kalau kita kan Bea Cukai Juanda juga ada Pak ya, ya kolaborasi itu Pak. Jadi nanti pasti dikasih tahu ya tentang barang kiriman itu Pak ya. Iya. Tentang nanti makanya- kalau pas pulang ke Indonesia bagaimana gitu. Iya, seperti itu Mas. Cuma kalau di tempat kami kan lebih ke materi-materi yang kami ajarkan. Kalau BC Juanda masuk kan sesuai dengan kompetensinya Mas ya. Iya. Jadi apa yang mau disampaikan kepada para PMI, karena memang kan ini kan visi misi dari sini juga ya salah satunya. Jadi adat budaya tadi juga ini Pak ya dijelaskan ternyata ya Pak. Iya, dijelaskan juga terkait dengan Supaya budaya nggak di negara kaget, tujuan Pak, ya. penempatan. Iya. Karena pasti ada, paling nggak ada perbedaan dikit lah Pak ya, Benar, budaya di sini iya. sama di luar negeri. Istilahnya pematangan sih Mas, pematangan. Nanti hanya mengulang saja, karena memang sebenarnya teman-teman CPMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri ini kan sebenarnya sudah mendapatkan bekal ya. Iya. Bekal pada saat pelatihan. Iya. Sebelum dia berangkat bekerja ke luar negeri, ada pelatihannya. Pelatihan di dalamnya ada termasuk salah satunya budaya juga. Kan tapi kita mengingatkan lagi pada saat di akhir itu. Itu. Baik, jadi ya tadi persiapannya ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, 2 bulan, sampai 5 bulan juga ada. Iya, benar sekali Iya, Mas. Pak. Itu. Baik, pertanyaan terakhir Pak. Bagaimana nih Pak pengaruh keterlibatan Bea Cukai Juanda dalam OPP dengan BP2MI? Jadi kalau menurut kami ya keterlibatan Bea Cukai cukup memiliki pengaruh dampak yang luar biasa ya nantinya dalam meningkatkan pemahaman bagi para pahlawan devisa kita yang akan berangkat bekerja ke luar negeri. Karena memang diakui atau tidak, pemahaman itu mereka belum punya. Bahkan kami sendiri pun juga belum punya. Kalau enggak, kemarin ngobrol-ngobrol dengan Bea Cukai Juanda ya. Jadi pemahaman tentang kepabeanan ini sangat memberikan manfaat ya bagi PMI kita ya. Terutama pada saat dia bekerja di luar negeri yang nantinya mungkin ya bagi PMI kita yang mau berwirausaha mungkin ekspor impor atau importir kan sekarang ini banyak ya usaha importir. Nah itu bekerja sama dengan keluarganya yang ada di Indonesia, dia bisa punya pemahaman bagaimana sih caranya mengimpor barang dari luar negeri ke dalam atau mengekspor, begitu pula sebaliknya ya. Nah itu juga jadi, atau ketika pulang nantinya kan kemarin pada saat pemulangan di Juanda itu Mas ya, banyak sekali PMI kita yang belum paham terkait registrasi IMEI. Oh iya Pak. IMEI Pak ya. Ini juga penting. Pak ya. Iya. Iya. Daripada HP-nya di sini nggak bisa dipakai Pak. Benar sekali, daripada beli mahal-mahal di sana sampai sini ya kan nggak bisa dipakai, wah repot. Ya itu sangat memberikan manfaat Mas yang luar biasa bagi pahlawan devisa kita yang akan berangkat bekerja luar negeri. Iya, Itu. Jadi positif Pak ya. Insya Allah sangat positif Mas, sangat positif. Semoga terus bersinergi kita Pak. Amin. Benar sekali Mas, benar sekali. Itu. Baik, dengan selesainya pertanyaan terakhir tadi Pak, yang sudah dijawab oleh narasumber yang sangat hebat ini, maka berakhirlah pula podcast kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup Pak, mungkin ada narasumber Pak Hari ingin memberikan closing statement. Silakan Pak. Siap. Ya. Semoga sinergi dengan Bea Cukai Juanda ini yang memiliki program juga untuk upaya memberikan pelindungan mungkin dalam kepabeanan ya, lebih ke situ terhadap para pekerja migran kita, para pahlawan devisa kita ini bisa berjalan langgeng nantinya ke depan, karena memang pemahaman ini nggak hanya berhenti untuk 1-2 tahun saja, tapi bisa ke depan selamanya. Karena memang
negara Indonesia kan nggak mungkin berhenti memberangkatkan PMI ya. Iya. Nah, mengingat ya di negara kita ini masih keterbatasan ya lapangan pekerjaan, jadi tidak dimungkinkan nanti tahun ini bahkan tahun-tahun ke depan dengan dibukanya beberapa negara tujuan penempatan yang baru akan semakin banyak juga penempatan pekerja migran ke luar negeri sana, bahkan jauh lebih banyak. Makanya itu kolaborasi dan sinergitas dengan BC Juanda sangat diperlukan, nggak hanya di Surabaya saja kalau bisa, Seluruh Indonesia, kalau Pak. bisa di seluruh Indonesia atau dimulai dengan seluruh Jawa Timur dulu. Oh iya. Seperti itu mungkin Mas. Ya, Sadam. baik ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Hari yang sangat hebat, luar biasa pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama Amin. bagi sobat BC Juanda. Amin, amin. Jangan lupa ya untuk share, komen, like, dan subscribe di kanal Bea Cukai Juanda, di akun YouTube kanal Bea Cukai Juanda. Kita tutup dengan jargon ya Pak ya Siap. untuk podcast hari ini ya. Ya. Kalau BP2MI apa Pak ya jargonnya kalau boleh tahu Pak? Lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lindungi PMI Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, nanti kalau habis dari BP2MI nanti dari BC Juanda Pak ya. Kalau BC Juanda, BC Juanda ganas, generasi berintegritas. Oke, siap. Baik, kita mulai Pak ya. Oke. BP2MI Lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. BC Juanda Ganas, generasi berintegritas. Wih. Tepuk tangan. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Mas Adam. Iya, terima kasih.